Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, sahabat MGI TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para pendengar Radio Ridul Jannah, kaum muslimin, para jamaah, para penuntut ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita untuk senantiasa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa menganugerahkan kepada kita berbagai nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kita berada di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan nikmat sehat, sehingga pada kesempatan pagi siang yang berbahagia ini kita dapat berkumpul di majelis yang mulia ini, di masjid yang mulia ini. Yang kedua, rasa syukur dan terima kasih saya sampaikan kepada Ketua DKM dan seluruh pengurus Masjid Nurul Falah, demikian juga kepada pewakif yang telah memberikan waktu dan tempat di kesempatan pagi hari ini untuk mengadakan kajian di tempat yang mulia ini. Demikian juga kepada seluruh kru dari MGI TV dan seluruh ikhwan dan akhwat yang telah menjadi penyebab atau wasilah untuk adanya kajian di pagi yang berbahagia ini. Kaum muslimin, para jamaah, para penuntut ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, judul yang kita akan bahas di kesempatan pagi yang berbahagia ini adalah As-Siratul Mustaqim, jalan menuju keselamatan. Tetapi sebelum saya menyampaikan materi ini, senantiasa mengingatkan kepada seluruh jamaah dan seluruh ikhwan dan akhwat dan seluruh kaum muslimin untuk senantiasa kita mewaspadai dan memperhatikan tentang musibah yang menimpa kepada dunia dan kaum muslimin dan kita semua khususnya di Indonesia berkaitan dengan tersebarnya COVID-19 atau wabah corona, agar kita memperhatikan tiga hal. Hal yang pertama, kita wajib seorang muslim untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita meyakini segala sesuatu yang terjadi karena Allah, dan wajib atas kita adalah untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan memberikan kecukupan. Demikian juga atas kita hendaklah kita untuk meningkatkan ketakwaan, karena sebaik-baik jalan keluar untuk setiap masalah yang kita hadapi, termasuk menghadapi tentang musibah ini, adalah ketakwaan. Allah berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar. Demikian juga bagi setiap di antara kita, agar senantiasa memperbanyak ibadah kepada Allah, menjaga salat kita, menjaga sunnah-sunnah salat, menjaga kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Nabi SAW mengatakan, ihfadillah yahfadka, ihfadillah tajid tijahak. Jagalah batasan-batasan Allah, jagalah perintah-perintah Allah, jauhilah larangan-larangan Allah, maka Allah akan menjaga kita.
Jadi agar kita terhindar dari semua musibah dan mara bahaya, yaitu dengan cara kita menjaga perintah-perintah Allah, menunaikan ibadah dan tidak maksiat kepada Allah Ta'ala. Kemudian juga atas kita adalah memperbanyak kebaikan-kebaikan berupa bentuk sedekah dan yang lainnya. Karena Nabi SAW mengatakan, kullu abdin tahta dhilli shadaqatihi. Setiap hamba di bawah naungan sedekahnya. Dalam makna Allah akan menaungi hambanya dari semua musibah di dunia ataupun nanti yaumul qiyamah, ketika kita dikumpulkan di arasatil qiyamah dari panasnya dan teriknya matahari, itu dengan salah satunya banyaknya kita sedekah. Demikian juga Nabi SAW mengatakan, as-shadaqatu tudfi'u ghadaballah, bahwa sedekah itu akan menolak dan meredam murka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah berkaitan dengan menjaga keamanan. Yaitu kita selalu tentunya ya dalam kondisi-kondisi dibutuhkan untuk kita selalu memakai masker, kemudian menjaga jarak walaupun kita dalam kondisi taklim, kemudian ya menjaga kerumunan dan yang tidak semestinya. Kemudian imun, ketiga adalah imun, menjaga fisik kita, menjaga kesehatan kita, pola makan, pola minum, pola olahraga, pola kehidupan kita dijaga agar kita bisa lebih sehatnya. Itu diantara poin-poin penting bagi kita semua untuk menjaga kesehatan kita semua, bertawakal kepada Allah, bergantung kepada Allah, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian judul yang kita bahas di kesempatan pagi hari ini adalah judul yang sangat penting bagi setiap mukmin, yaitu al-istiqomah wa tamassuk bisirati al-mustaqim sabilun najah, yaitu komitmen berpegang teguh dan istiqomah di atas siratal mustaqim, itu jalan kebahagiaan. Oleh sebab itu, seorang mukmin dalam sehari semalam setidaknya berdoa kepada Allah, meminta untuk teguh, tegar, kuat berada di atas siratal mustaqim. Kita berdoa, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Setiap mukmin wajib untuk menjaga kalimat ini dan menjadi bagian terpenting dalam sholat bagi setiap mukmin. Karena bagian dari ayat ini adalah bukan bagian dari rukun sholat, yaitu bacaan surah Al-Fatihah. Kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, as-siratul mustaqim adalah jalan yang lurus yang wajib bagi setiap mukmin untuk menapakinya, berjalan di atasnya, istiqomah, sabar dan teguh di atasnya. Apa sih yang dimaksud dengan as-siratul mustaqim? Ya. Para ulama telah menjelaskan dalam kitab tafsir tentang as-siratul mustaqim bahwa makna dari as-siratu al-mustaqim yakni la yahlu min arba'ati ma'an aw la yakhruj min hadhihi al-ma'ani al-arba'ah.
bahwa makna as-siratul mustaqim dalam penjelasan para ulama itu tidak lepas dari 4 makna. Jadi apa yang dimaksud dengan siratul mustaqim? As-siratul mustaqim huwal Islam. Yang dimaksud dengan siratul mustaqim adalah Islam. Jadi yang dimaksud dengan jalan yang lurus adalah Islam. Yang kedua, as-siratul mustaqim huwal Quran. Yang dimaksud dengan jalan yang lurus adalah Al-Quran. Ats-tsalitsu as-siratu al-mustaqim was sunnah. Yang dimaksud dengan siratul mustaqim adalah sunnah. Itu tidak lepas dari ini. As-siratul mustaqim huwa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadyu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sunnatu ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud dengan jalan yang lurus adalah Nabi kita Muhammad SAW, petunjuk beliau, sunnah beliau. Ar-rabi'ah as-siratul mustaqim huwa as-sahabah, yani manhajus sahabah, tariqatus sahabah ridwanullahi ta'ala alaihim. Wah, yang dimaksud dengan jalan yang lurus adalah jalannya para sahabat, jejak para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim. Dan makna yang disebutkan oleh para ulama dari makna yang 4 tadi, yusaddiqu ba'duhu ba'd wa la yata'aradu ba'duhu bi ba'd. Dan makna yang disebutkan oleh para ulama dari makna yang 4 itu membenarkan satu dengan yang lainnya dan tidak bertentangan satu dengan yang lainnya. Wa hadza ma yusamma indal ulama bi ikhtilafit tanawwu wa laysa min babi ikhtilafit tadad. Dan ini istilah para ulama tafsir, ikhtilaf tanawwu, bukan ikhtilaf tadad, bukan perbedaan yang memiliki makna kontradiktif, tetapi perbedaan yang sesungguhnya satu dengan yang lainnya saling menguatkan makna satu dengan yang lainnya. Karena yang dimaksud dengan as-sirat itu at-tariq, lakin akhassu minat tariq wa akhassu minas sabil. Karena yang dimaksud dengan sirat itu lebih khusus dari definisi tariq jalan atau definisi sabil. Karena sirat dalam istilah ahli lughah, jadi at-tariq la yusamma siratan illa li arba'ati asbab. Karena jalan tidak dinamakan dengan sirat kecuali memiliki 4 sifat sirat, yakni as-sahlu wal wasi al-muwasilu ilal ghayah thumma duna awad, yakni mustaqim. Para ulama mengatakan jalan tidak dinamakan dengan sirat kecuali berkumpul 4 perkara. Yang pertama adalah ashal, yaitu mudah. Karena jalan yang bengkok itu tidak mudah, beda dengan jalan yang lurus ya. Kemudian al-wasi, luas, jadi tidak sempit, luas. Kemudian al-musilu ilal ghayah, yaitu menyampaikan kepada tujuan.
Jadi menyampaikan kepada tujuan. Kemudian lurus. Dan jalan yang lurus aqsar wa ashal. Dan jalan yang lurus itu lebih mudah dan lebih cepat. Kalau kita gambarkan jalan tol dengan jalan biasa. Jalan tol pasti ditempuh dengan lebih dekat dan menjadi mudah dan cepat sampai. Beda dengan jalan yang belok-belok. Kemudian para ulama menjelaskan yang dimaksud dengan as-siratul mustaqim, jalan yang lurus itu apa? As-siratul mustaqim didefinisikan oleh para ulama, dijelaskan oleh para ulama tidak lepas dari 4 makna. Yang dimaksud dengan siratul mustaqim adalah Islam. Jalan yang lurus itu adalah Islam. Liqaulihi ta'ala inna dina indallahil islam wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Yang dimaksud dengan jalan yang lurus adalah Islam. Karena jalan ini adalah jalan para nabi, jalannya para rasul, dan jalannya yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diikuti untuk seluruh manusia. Inna dina indallahil Islam. Karena jalan yang akan menyampaikan manusia kepada kebahagiaan hanya satu, yaitu Islam. Jalan yang apabila ditapaki oleh manusia maka ia akan diterima di sisi Allah, yaitu Islam. Maka siapa saja yang akan menempuh diri untuk mendapatkan kecintaan Allah, keridhaan Allah bukan dengan Islam, maka itu tidak akan diterima. Wa kullu man yataqarraba ilallah bi ghairi dinil Islam fa huwa mardud. Maka setiap orang yang mendekatkan diri kepada Allah, bertaqarrub kepada Allah bukan dengan syariat Islam, maka dia tertolak. Wa may yabtaghi ghairal Islam madina fala yuqbala minhu fil akhirati minal khasirin. Yang kedua yang dimaksud dengan siratal mustaqim adalah Quran. Berarti kalau antum kita diperintahkan mengikuti jalan yang lurus, harus mengikuti Quran. Dan Allah telah menjadikan Quran adalah jalan yang lurus. Qala Allah Ta'ala inna hadal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Itu dalam surah Al-Isra ayat 9. Sesungguhnya Quran ini menunjukkan kepada manusia kepada jalan yang aqwam, yakni jalan yang lurus. Ad-dinul qawim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Surah Al-Kahfi ayat pertama. Segala puji bagi Allah, dialah yang menurunkan Alkitab kepada hambanya yaitu Muhammad SAW yang tidak ada kebengokan di dalamnya. Wat-tariqul mustaqim huwal Qur'an. Maka jalan yang lurus adalah Al-Qur'an. Maka tatkala kita diperintahkan mengikuti jalan yang lurus, berarti beramallah dengan Quran, berhukumlah dengan Quran, ikutilah syariat Al-Qur'an. Sementara makna yang ketiga dari makna as-siratul mustaqim adalah sunnatun Nabi SAW, hadiyun Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, jalan yang ditempuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innahu man ya'ish minkum fa sarah tilafan katsira, fa alaikum bisunnati wa sunnatil khulafir rasyidin al-mahdiyyin atu alaihi binawajid. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam satabtariqu ummati ila 73 firqatan kulluha finnari ila wahidah. Qala wa ma hiya al-wahidah ya Rasulullah? Qala makana alaihi al-yauma wa ashabi. Nabi SAW menjelaskan dalam hadis Irbad bin Sariyah radhiyallahu taala anhu
Beliau mengatakan, barang siapa yang hidup setelahku, maka ia akan melihat perselisihan yang banyak, akan melihat penyimpangan yang banyak. Maka hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para khulafa rasyidin yang mereka telah mendapatkan petunjuk. Genggamlah dengan kuat, gigitlah dengan gigi gerhamu, itu sunnah. Maka dikatakan jalan yang lurus satu, yaitu sunnah. Dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan, umatku akan berpecah belah menjadi 73 golongan, semuanya terancam dengan api neraka kecuali satu. Siapa yang satu itu? Maka Nabi SAW mengatakan, siapa yang seperti aku hari ini dan seperti para sahabatku. Jadi barang siapa yang ingin mengikuti jalan yang lurus, maka ikutilah jalan Nabi SAW. Kemudian yang keempat, yang dimaksud dengan siratul mustaqim adalah thariqatus sahabah, manhajus sahabah. Itu jalan yang ditempuh oleh para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim. Allah berfirman, wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar waladina taba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Wa qala Allah ta'ala, fa in amanu bimisli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Wa qala Allah ta'ala, wa idza qila lahum aminu kama amanan nas. Lihat dalam ketiga ayat ini bahwa Allah berfirman, dan orang-orang yang terdahulu dari kalangan muhajir dan ansar, dan yang mengikuti mereka dengan baik, maka Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Jadi jalan yang diridhoi Allah adalah jalan para sahabat. Dan Allah Subhanahu wa taala memuji kepada siapa saja yang mengikuti jalan para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, fa in amanu bimisli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Jika mereka ahlul kitab minal yahudi dan nasara atau siapa saja beriman seperti kamu para sahabat beriman, maka mereka adalah mendapatkan petunjuk. Kemudian dari 4 makna yang disebutkan oleh para ulama dalam kitab tafsir, maka makna as-siratul mustaqim itu dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dengan kalimat yaitu al-jami, al-mani, yaitu kalimat yang mencakup untuk semua penjelasan tadi. Beliau mengatakan as-siratul mustaqim huwa at-tariqu alladzi nasabahu Allah Subhanahu wa taala li ibadihi ala alsinati rusulihi wa ja'alahu mausulan li ibadihi ilaihi wala tariqa lahum siwahu wa huwa ifraduhu bil ubudiyah wa ifradu rusulihi bi ta'ah wa huwa madmunu kalimati syahadatain, yani asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, apa sih yang dimaksud dengan siratal mustaqim? Yang mencakup semua dari makna yang tadi. Maka Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, siratal mustaqim adalah jalan yang dibentangkan Allah untuk hambanya. Jadi jalan yang dibentangkan Allah untuk hambanya melalui lisan para rasulnya. Jadi yang dimaksud dengan siratal mustaqim adalah syariat din yang Allah turunkan untuk hambanya melalui lisan para rasulnya. Dan inti dari siratal mustaqim itu adalah ifradullahi bil ibadah wa ifradur rusuli bit ta'ah. Yang mana inti dari jalan yang lurus itu adalah mengesahkan Allah dengan ibadah dan memurnikan ketaatan
kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang dimaksud dengan Shiratal Mustaqim itu tergambar dalam 2 poin penting, yaitu beribadah hanya kepada Allah, memurnikan ibadah kepada Allah, ifrad ibadah lillah wahdah, yaitu mengesahkan ibadah hanya kepada Allah Ta'ala, dan memurnikan ketaatan kepada syariat yang dibawa oleh para rasulnya. Maka ini inti dari Shiratal Mustaqim. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan pada surah Al-Fatihah itu sendiri, Pak. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah menjelaskan Shiratal Mustaqim pada surah Al-Fatihah itu sendiri. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdub waladhdallin. Ya. Maka yang dimaksud dengan siratal mustaqim adalah mengesahkan Allah dengan ibadah dan memurnikan ketaatan kepada syariat yang dibawa oleh para nabi. Bagi kita adalah memurnikan ketaatan kepada Nabi kita Muhammad SAW, yaitu mengikuti sunnahnya. Maka disebutkan dalam surah Al-Fatihah itu sendiri, siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan orang-orang yang Allah telah beri nikmat kepada mereka. Itu jalan yang telah ditempuh oleh orang-orang yang diberi nikmat Allah. Siapa mereka? Para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin. Wa may yuti'illaha wa rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu minan nabiyyina wasiddiqina wasyuhada'i wassalihin. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul, maka mereka akan digabungkan dengan orang-orang yang Allah beri nikmat kepada mereka. Siapa? Para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin. Ya, para nabi tentunya jalannya para nabi. Apa jalan para nabi? Yang paling pokok jalan para nabi itu adalah ifradullah bil ibadah. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ibudullaha wajtanibut tagut. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatana amaluk wa la takunanna minal khasirin. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin ila nuhiya ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Kemudian apa jalan para nabi? Jalan para nabi adalah ad-da'watu ila tauhid, ad-da'watu ila ifradullah bil ibadah. Jalan para nabi itu jalan yang paling pokok adalah mengesahkan Allah dengan ibadah. Sebagaimana turun sejumlah ayat, ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawain bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a. Wahai ahlul kitab, kemarilah untuk berkumpul dalam satu kalimat yang sama, yaitu apa? Agar kita tidak beribadah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ini jalannya para nabi. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ibudullaha wajtanibut tagut. Dan sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul yang inti ajakan mereka mengatakan, wahai kaumku, beribadahlah kepada Allah dan tinggalkanlah tagut, yakni kullu ma ubida min dunillah, setiap yang diibadahi selain Allah. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin, dan tidaklah kami mengutus seorang utusan sebelummu, ila nuhiya ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun, kecuali kami wahyukan kepadanya tidak ada yang berhak disembah kecuali aku, kata Allah, maka beribadahlah kepadaku saja.
Jadi ini siratal mustaqim. Siratal mustaqim adalah tauhid. Siratal mustaqim adalah dakwah tauhid. Dakwah tauhid itu menyuruh manusia untuk berdakwah dan untuk mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah, tidak boleh menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini inti dari siratal mustaqim. Dan siratal mustaqim adalah syariah yang Allah bentangkan bagi hambanya melalui lisan para rasulnya. Siratal mustaqim adalah syariah. Thariqah bagaimana kita beribadah kepada Allah. Jalan bagaimana kita menyembah Allah Ta'ala. Maka itu yang dimaksud dengan siratal mustaqim. Maka siratal mustaqim adalah hadiyun Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka di sini lihat ghairil maghdub waladhdallin. Bukan jalannya orang-orang yang engkau murkai dan bukan jalannya orang-orang yang sesat. Ya. Jadi siratal mustaqim adalah syariah. Maka Allah Subhanahu wa taala menggabungkan poin yang sangat penting ini dalam surah Al-Kahfi, bahwa Allah Subhanahu wa taala menjelaskan pada surah Al-Kahfi, qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya. Atau ayat yang sebelumnya, qul hal unabbiukum bil ahsyarina a'mala alladzina dhalla sa'yukum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sunnah. Ya. Jadi ini hakikatnya. Karena manusia secara global itu menyimpang dari dua poin yang sangat penting ini. Dari kalimat syahadatain, yaitu inti dari Islam itu alla na'budu illallah wa alla na'budu illa bima syara'. Di mana inti dari Islam, dan itu yang dimaksud dengan siratal mustaqim, yang tergambar dalam dua kalimat syahadat, yaitu agar kita tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah, dan agar kita tidak menyembah Allah kecuali dengan apa yang disyariatkan Allah. Ya. Jadi inti dari ajaran Islam yang tergambar di dalam dua kalimat syahadat, dan itu yang dimaksud dengan siratal mustaqim apa? Alla na'budu illallah. Kita tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Wa alla na'budallah illa bima syara'. Dan tidak menyembah Allah kecuali dengan apa yang disyariatkan Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan dalam surah Al-Kahfi di bagian ujung ayat atau di ujung ayat, qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbih
falyamal amalan sholiha wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jadi jalan yang lurus itu pertama adalah tauhid, yaitu kita tidak boleh menyembah kecuali hanya kepada Allah, memurnikan taat kita kepada Allah, memurnikan ibadah kita hanya kepada Allah. Maka ini inti dari siratul mustaqim. Sedangkan yang kedua, agar kita tidak takarrub kepada Allah, agar kita tidak menyembah Allah, agar kita tidak mengamalkan satu amalan kecuali apa yang disyariatkan. Jadi thariqah menyembah Allah dengan apa yang disyariatkan. Maka Allah mengumpulkan dua syarat di sini. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amala shalihan. Maka beramalah dengan amal soleh. Apa amal soleh? Amal yang ada dalilnya, amal yang ada nasnya, amal yang ada perintahnya. Wala yusyriku bi ibadati rabbih ahada. Dan ketika kita menyembah Allah dan ketika kita beramal, maka tidak boleh kita menyekutukan Allah. Dan itu adalah as-siratul mustaqim. Kemudian kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an menggambarkan siratal mustaqim dengan sisi lain. Apa sih siratal mustaqim? Selain digambarkan tadi. Siratal mustaqim di dalam Al-Qur'an digambarkan dengan beberapa gambaran. Pertama, siratal mustaqim adalah sesuatu yang harus dan senantiasa diharap oleh orang mukmin. Jadi siratal mustaqim adalah sesuatu yang senantiasa diminta, diharap oleh orang mukmin. Karena orang mukmin berdoa dalam setiap hari tidak kurang dari 17 kali. Berdoa. Kalau para bapak, para ibu menambah 10 rakaat qobliyah ba'diyah, maka berarti 27 kali kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Pengulangan doa meminta agar berada di jalan yang lurus, maka memiliki makna talabuz ziyadah wa talabuz tsabat. Walaysa min babi syak ananan nusyak nasyuku anana fi siratil mustaqim. Dan pengulangan seorang mukmin berdoa berkali-kali dengan mengatakan ihdinas siratal mustaqim bukan menunjukkan bahwa kita ragu dengan Islam, tetapi kita meminta dua perkara yang sangat agung. Yang pertama adalah talabuz ziyadah, yaitu meminta penambahan. Karena tentunya siratal mustaqim itu akan didapat dan akan lebih kuat dalam diri kita ketika orang itu memahami tentang isi dari siratal mustaqim, yaitu ma'rifatut tauhid wa ma'rifatut syariah. Ketika orang memahami hakikat tauhid dan ketika orang memahami tentang hakikat syariah, maka orang mukmin diperintahkan untuk berdoa, Rabbi zidni ilma warzuqni fahm. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Setiap hari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa hidayah diminta bertambah? Kenapa hidayah diminta kita bertambah? Karena hidayah kita atau hidayah yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada seorang mukmin berkaitan dengan kefakihan kita kepada agama. Jadi para ibu, para bapak, sejauh mana kita paham kepada ilmu, kitab dan sunnah, maka sejauh itu hidayah akan didapat. Dan sejauh mana kita itu mengetahui ilmu, kitab dan sunnah,
sejauh itu juga kita akan bisa istiqomah. Walidzalika qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang dikehendaki Allah berada dalam kebaikan, maka Allah akan menjadikan dia faqih dalam agama. Jadi kalau orang itu tidak thalabul ilmi, enggak mungkin bertambah hidayahnya. Kalau orang tidak duduk di majelis ilmu, tidak mungkin akan bertambah hidayahnya, petunjuknya. Maka orang meminta kepada Allah hidayah. Yang kedua, thalabus sabat, meminta keteguhan, ketegaran, kekuatan, kesabaran di atas siratal mustaqim. Kenapa? Karena ada mauqohnya. Karena ada kesulitan, ada tantangan, ada rintangan, ada ujian ketika orang berada di jalan yang lurus. Syaitan akan menggelincirkan kita dari jalan yang lurus. Maka orang mesti berdoa kepada Allah. Nah, yang kedua, siratal mustaqim adalah wasiatullah ila anbiya'ihi wa ila jami ibadihi. Siratal mustaqim adalah merupakan wasiat Allah. Wasiat Allah untuk siapa? Wasiat Allah untuk seluruh para nabi dan wasiat Allah untuk seluruh hambanya. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan dalam surah Al-An'am, yaitu 10 wasiat yang dinamakan Asru Wasaya, 10 wasiat yang tercantum dalam surah Al-An'am ayat 151, 152, 153. Ya. Wasiat itu diawali dengan kalimat Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum ala tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa la taqtulu auladakum min imlaq nahnu razukum wa iyyahum wa la taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa la taqtulu nafsal lati haramallahu illa bil haqq dzalikum wasaqum bihi la'allakum taqilun wa la taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan hatta yablu asyuddah wa auful kaila wal mizana bil qisti la nukallifu nafsan illa wus'aha wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba wa bi ahdillahi aufu dzalikum wasaqum bihi la'allakum tadhakkarun wa ana hadza sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilihi dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Nah, ini 10. Ya. Pada ayat pertama itu disebutkan 5 wasiat. Jadi pada ayat pertama disebutkan 5 wasiat. Apa isinya? Tidak boleh musyrik, tidak boleh membunuh anak karena takut miskin, ya. Tidak boleh melakukan pembunuhan, tidak boleh melakukan fawahish, yaitu berzina, mencuri, minum khamr. Ya. Maka ini adalah merupakan nasihat utama 5. Kemudian pada ayat yang kedua disebutkan 4 nasihat. Tidak boleh memakan harta anak yatim, tentunya dengan cara yang zalim. Wajib menyempurnakan takaran dan timbangan. Kemudian bersikap adil dan menunaikan janji kepada Allah. 4. Kemudian pada poin yang ke-10, wasiat agar berjalan di atas siratal mustaqim, agar mengikuti siratal mustaqim. Kemudian Allah menjelaskan, demikianlah Allah mewasiatkan kepada kalian
agar kalian bertakwa. Wasiat. Apa wasiat yang ke-10 ini? Wasiat yang ke-10 itu agar mengikuti Shiratal Mustaqim. Apa Shiratal Mustaqim? Adalah Quran. Maka para ulama mengatakan 9 wasiat sebelumnya itu tercantum pada wasiat yang ke-10. Karena barang siapa yang membaca dan mengamalkan Al-Quran berarti mengamalkan wasiat itu semuanya. Itu tidak musyrik, tidak membunuh anak, tidak berbuat dosa dan seterusnya. Maka mengikuti jalan yang lurus adalah merupakan wasiat Allah. Untuk siapa? Untuk para nabi semuanya. Untuk siapa? Untuk semua hambanya. Dan dari 10 wasiat ini kita tahu ya bahwa wasiat pertama dengan wasiat terakhir tadi. Wasiat pertama adalah tidak boleh musyrik, wajib mentauhidkan Allah. Wasiat ke-10 mengikuti jalan yang lurus, yang dimaksud adalah mengikuti Quran dan Sunnah. Maka itulah relevansi makna yang tadi dengan 10 wasiat ini. Di mana inti dari hakikat Islam itu agar tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah, agar beribadah hanya kepada Allah dan tidak menyembah Allah kecuali dengan jalan yang lurus, yaitu dengan sunnah, dengan syariat. Karena ujungnya wa anna hadza sirati mustaqima. Dan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu telah menjelaskan gambaran tadi, yaitu dengan memberi perumpamaan yang diberikan perumpamaan oleh Nabi sallam. Khattalana Rasulullah khattan aridan wa qala hadza sabili fattabi'u thumma khatahu tatan ahar an yaminihi wa an shimalihi fa qala hadhihi subul wa fi kulli sabilin syaitanun yad'u ilaiha thumma tala qaulu ta'ala wa an hadza sirati mustaqim al-ayah. Abdullah bin Mas'ud membikin garis lurus, beliau mengatakan Nabi sallallahu membikin garis yang lurus, lalu beliau mengatakan ini jalanku. Satu. Lalu beliau membuat garis di sebelah kanan banyak, di sebelah kiri banyak. Lalu beliau mengatakan ini jalan kesesatan. Setiap jalan kesesatan ada syaitan yang memandunya, menunjukkan jalan kebenaran hanya satu, yaitu Islam. Kebenaran itu hanya satu, yaitu sunnah. Kebenaran itu hanya satu, yaitu jalan yang ditempuh oleh para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim. Itu Shiratal Mustaqim. Jadi merupakan wasiat Allah kepada hambanya agar kita itu mengikuti jalan yang lurus, yaitu yang dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan para rasulnya. Nah, kemudian yang ketiga, bahwa Allah Subhanahu wa taala menyatakan Shiratul Mustaqim adalah siratullah. Shiratul Mustaqim adalah jalan Allah. Shiratul Mustaqim, siratullah. Allah berfirman, Alif Lam Mim. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasi minadh dhulumati ilan nur biidzni rabbihim ila sirati al-azizil hamid. Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitabun, kami turunkan kepadamu untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya dengan izin Rabb mereka, yaitu ke jalan sirat aziz, itu sirat Allah, jalan Allah. Dalam ayat yang lain katakan siratu rabbi, itu jalan Rabbku. Dalam ayat yang lain, dalam ayat yang tadi dikatakan sirati, jalanku kata Allah. Oleh sebab itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sirat di dalam Al-Qur'an imma an tudhafa ila Allah wa imma an tudhafa ila salikihi. Oleh sebab itu kaum muslimin pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
kalimat sirat di dalam Al-Quran itu disebutkan dengan dua redaksi. Jadi kalimat sirat di dalam Al-Quran disebutkan dengan dua redaksi. Ima diidhofahkan kepada Allah, ya seperti tadi sirat al-ajizi, sirati rabbi. Dan terkadang diidhofahkan kepada orang yang berjalan di atasnya. Ya. Maka para ulama mengatakan ketika kalimat sirat diidhofahkan kepada Allah, li'anna Allah ta'ala walladhi nasabahu, karena Allah yang membentangkan jalan itu, Allah yang membuat jalan itu, maka diidhofahkan kepada Allah. Adapun ketika diidhofahkan kepada orang yang berjalan di atasnya, maka ini adalah yaitu sebagai gambaran kepada orang yang ingin berjalan di atasnya, ya bimakna tamthilan, sebagai percontohan bagaimana berjalan di atas jalan yang lurus. Oleh sebab itu, kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa hikmah Allah menyebutkan jalan ini kepada penempuhnya, orang yang menempuhnya? Seperti apa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala menyebutkan salah satu hikmah. Umumnya orang ketika menyendiri di atas kebenaran itu ada rasa takut, ada rasa gundah. Jadi kalau antum berada di satu daerah, di satu kampung, di satu negara, menyendiri, berada di jalan yang lurus, tabiat manusia itu merasa takut. Ya, tabiat manusia merasa takut, sedih gitu. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an ayat mayusama ayatul bisyarah, ayat yang isinya dalam bahasa kita orang Jawa Barat ayat pangbubungah, ayat yang memberikan kabar gembira. Wa may yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'amallahu minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka mereka akan bersama dengan orang-orang yang diberi nikmat dari para nabi, para rasul, para syuhada, para solihin. Artinya jangan kamu bersedih karena di sana banyak teman-teman kamu yang akan menyertaimu. Jangan kamu bersedih, jangan kamu pesimis dengan sebab kamu menyendiri, sebab di sana ada orang-orang yang seperti kamu dan itu sebaik-baik teman buat kamu. Ya. Dan itu itibarnya. Dari sisi yang lain, bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan contoh orang yang telah berjalan di atas jalan yang lurus. Bagaimana generasi yang telah melaksanakan Quran? Bagaimana generasi yang telah melaksanakan sunnah? Semua manusia perlu contoh. Semua manusia perlu qudwah, perlu suri teladan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengidhofahkan ya itu kepada yang berjalan di atasnya. Salah satunya apa? Hikmahnya agar kita meniru perjalanan mereka. Ya. Sehingga kita tidak mengklaim berada di jalan yang lurus, tapi tidak menyerupai mereka orang-orang yang telah berada di jalan yang lurus. Ya, sebab terkadang kita mengklaim berada di atas jalan yang lurus, tetapi tidak sesungguhnya kita berada di jalan yang lurus. Ya. Nah ini perkara yang penting.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat Quran menggambarkan ruang lingkup Shiratal Mustaqim. Jadi ruang lingkup Shiratal Mustaqim yang wajib kita untuk istiqomah di dalamnya. Jadi yang wajib kita untuk istiqomah di dalamnya. Apa ruang lingkup yang dimaksud dengan Shiratal Mustaqim? Yang setiap mukmin wajib untuk istiqomah di dalamnya. Yang pertama, rincian yang tadi disebutkan yang memiliki makna istiqomah di atas Shiratal Mustaqim. Itu apa? Yang pertama adalah istiqomah ala tauhid. Itu istiqomah di atas tauhid. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Allah Ta'ala, Innallaha Rabbi wa Rabbukum fa'buduh hada sirati mustaqim. Sesungguhnya Allah adalah Rabbku dan Rabb kalian. Beribadahlah hanya kepadanya, ini jalan yang lurus. Maka dicatat dengan tinta emas dalam bahasa saya, kalau ada orang mengajak ke jalan yang lurus dan tidak menjelaskan tauhid, maka itu dusta. Karena inti dari jalan yang lurus adalah tauhid. Sebagaimana Allah menjelaskan dalam surah Ali Imran ayat 51, surah Maryam ayat 36, surah Zuhruf ayat 64. Apa ayatnya? Innallaha Rabbi wa Rabbukum fa'budu hada siratu mustaqim. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Jadi istiqomah itu istiqomah di atas tauhid. Yang kedua, yakni al-i'tisam bil kitabi wa sunnah, yaitu berpegang teguh dengan Quran dan sunnah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kaifa takfuruna wa antutla alaikum ayatullah wa fiikum rasuluh wa may ya'tasim bihi faqad hudiya ila siratim mustaqim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Maka jamaah yang dimaksud dengan Shiratal Mustaqim adalah Quran dan sunnah. Berpegang teguh kepada Quran dan sunnah. Wajib setiap mukmin istiqomah di atas Quran dan sunnah. Allah berfirman dalam surah An-Nisa dan menjelaskan dengan gambaran yang sangat agung. Fa amal ladzina amanu billahi wa atassamu bihi fasayudkhiluhum fi rahmatin minhu wa fadlin wa yahdihim ilaihi siratan mustaqima. Jadi mengikuti Quran, mengikuti sunnah. Maka siapa saja yang akan menjelaskan Siratal Mustaqim, mesti dia menjelaskan Quran, menjelaskan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada orang berbicara tentang Siratal Mustaqim dan tidak memiliki pemahaman yang cukup kepada Quran dan tidak memiliki pemahaman yang cukup kepada sunnah, maka dia tidak mampu sebenarnya untuk menjelaskan Siratal Mustaqim. Karena Siratal Mustaqim berada dalam Quran,
berada dalam sunnah. Ya. Kemudian yang ketiga, di antara ruang lingkup Shiratal Mustaqim adalah al-iltizam bi fi'li awamirillah wa ijtinabi nawahi. Di mana di antara poin yang sangat penting bagi setiap mukmin komitmen dengan Shiratal Mustaqim adalah komitmen untuk melakukan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dikatakan dalam sebuah ayat, walau anna katabna alaihim aniqtulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilum minhum walau annahum fa'alu ma yu'aduna bihi lakana khairul lahum wa syadda tathbita wa idza la atainahum min ladunna ajran 'azima wa la hadainahum siratan mustaqima. Jadi ayat ini menjelaskan bagaimana gambaran dari orang-orang Yahudi ketika mereka diperintah dengan satu perintah dan mereka berpaling dari semua perintah itu. Sampai Allah Subhanahu wa taala mengatakan seandainya mereka melakukan semua yang Allah peringatkan kepada mereka, semua yang Allah perintahkan kepada mereka, maka itu akan lebih baik bagi mereka dan akan lebih menguatkan keimanan mereka. Dan Allah akan mendatangkan bagi mereka ya, dari sisi Allah adalah ganjaran yang besar dan akan menunjukkan mereka kepada jalan yang lurus. Maka Shiratal Mustaqim adalah salat, zakat, puasa, haji, berbakti kepada dua orang tua, baik sama tetangga, maka ini adalah Shiratal Mustaqim. Ketika orang itu melakukan semua perintah Allah, maka berarti dia sedang menapaki Shiratal Mustaqim. Ketika orang mampu menghindari setiap perkara yang dilarang Allah, tidak berzina, tidak mencuri, tidak minum khamr, maka dia berarti sedang menuju dan sedang berjalan di atas Shiratal Mustaqim. Kemudian di antara ruang lingkup yang dimaksud dengan Shiratal Mustaqim yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam ayat Al-Quran adalah ad-dawam ala ta'ah, artinya komitmen dalam taat, terus menerus dalam beribadah kepada Allah, terus menerus dalam mendekatkan diri kepada Allah. Allah berfirman, wa ani'buduni hadza sirati mustaqim. Tsumma bayyana Allah Ta'ala fa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Tsumma bayyana Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi yang dimaksud dengan Shiratal Mustaqim adalah terus taat, terus ibadah, terus dekat kepada Allah. Dan beribadahlah kepadaku, maka inilah jalan yang lurus. Kemudian Allah menjelaskan fa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Afwan, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kepada Allah sehingga datang kematian. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan janganlah engkau mati kecuali dalam keadaan apa? Muslim. Jadi sini dawamu ta'ah. Maka orang yang berada di jalan yang lurus adalah orang yang senantiasa dekat kepada Allah, beribadah kepada Allah, taqarrub kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini poin-poin penting.
Kemudian di antara bahasan yang sangat penting bahwa Allah Subhanahu wa taala menjelaskan pada surah Al-An'am tadi, yaitu hubungan Shiratal Mustaqim dengan takwa. Jadi Shiratal Mustaqim dengan takwa, yani alaqah baina as-siratal mustaqim wa taqwa, hubungan jalan yang lurus dengan takwa. Yaqulu ulama, faman kana mutamassikan bi siratal mustaqim kana taqiyan. Maka para ulama kita mengatakan barang siapa yang berpegang teguh dengan siratal mustaqim maka mesti dia bertakwa. Jadi mesti dia bertakwa. Wala yumkin al-insanu an yakuna taqiyan biduni iltizam bil kitabi wa sunnah, biduni iltizam bisiratil mustaqim. Manusia tidak mungkin bisa bertakwa tanpa berpegang teguh dengan Quran dan Sunnah, tanpa berpegang teguh dengan syariat Islam, tanpa berpegang teguh dengan siratal mustaqim. Oleh sebab itu Allah berfirman, wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilihi dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai poin penutup sebelum pertanyaan di kajian yang mulia ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam ayat Al-Qur'an tentang dua poin penting sebagai penutup dari surah Al-Fatihah itu sendiri. Dengan kalimat mungkin yang singkat saya bahas. Bahwa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sebab penting bagaimana orang bisa berada di jalan yang lurus dan bagaimana seseorang bisa istiqomah di atas jalan yang lurus. Dan apa sebab utama manusia itu keluar dan tergelincir dari jalan yang lurus? Adapun sebab seseorang bisa berada di atas jalan yang lurus dan dia bisa istiqomah berada di atas jalan yang lurus, itu telah dijelaskan secara jelas dalam ayat tadi, yaitu dengan dua bagian terpenting. Sebabnya itu apa? Al-muqbilu alal haq wal mu'ridu an kulli ma siwa. Orang akan bisa berada di jalan yang lurus dan istiqomah di dalamnya secara global cukup dengan dua hal. Yang pertama, menghadap wajah kita ke jalan yang lurus. Rogbah, keinginan, kemauan, usaha untuk mendapatkan jalan yang lurus. Maka digambarkan dengan doa, ihdinas siratal mustaqim. Sedangkan sebab yang kedua yaitu berpaling, istinab, menjauhkan diri
dari setiap perkara yang menyimpang dari jalan yang lurus. Ya. Jadi orang tidak boleh masuk ke areal yang menyimpang. Dia harus ada rogbah, ada keinginan, kemauan, ulul himmah berada di jalan yang lurus. Maka digambarkan dengan doa, ihdinas siratal mustaqim. Sementara penyebab utama orang itu terjerumus kepada penyimpangan dan terpeleset dari kebenaran juga adalah dua hal. Yang pertama, al-mu'ridu anil haq wa adamu ragbati fi ta'allumihi wa adamul istihadi fi talabihi wal muqbilu alal inhiraf wa dhalalat. Sedangkan penyebab orang juga akan terpeleset dari kebenaran dan jauh dari hak, masuk ke jalan kesesatan juga sebabnya dua. Sebab yang pertama, karena orang berpaling dari ilmu yang hak, tidak ada keinginan mempelajarinya, lemah untuk mempelajarinya, tidak ada himmah. Ya, kita tahu bahwa begitu banyak kaum muslimin yang belajar Islam setahun sekali kalau dia ikut Idul Fitri. Ada yang seminggu sekali sambil nunutan ikut sholat Jumat. Ya, tidak pernah belajar Islam secara terperinci. Keinginannya tidak ada. Ya. Dengan sebab tidak ada rogbah, tidak ada keinginan, tidak ada himmah untuk belajar, maka jauh dari kebenaran. Sedangkan yang kedua, disebabkan dia memang masuk ke areal-areal yang menyimpang. Dia menghadap kepada kesesatan, penyimpangan. Lalu kata Imam Ibnul Qayyim, fa idza jama'a bainahuma fa huwa dhalalun fawqa dhalal. Kalau kedua-duanya ada, ya. Jadi kalau bergabung, udah tidak mau belajar tentang ilmu syar'i, kemudian dia berada menghadap kepada kesesatan, maka dia berada sesat di atas kesesatan. Jadi sesat di atas kesesatan. Maka sebagai nasihat terakhir, hidayah ditentukan dengan himmah thalabul ilmi. Bahwa petunjuk dan istiqomahnya seseorang akan didapat sejauh mana orang itu bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu. Semakin lemah mencari ilmu, maka akan semakin jauh dari hidayah dan akan semakin dekat kepada kesesatan. Semakin dekat dan berkumpul dengan orang-orang baik, maka akan semakin besar peluang untuk dapat hidayah, dan semakin dekat kepada penyimpangan-penyimpangan, maka akan semakin jauh dari kebenaran dan akan semakin kuat dekat kepada kerusakan. Demikian digambarkan dalam ujung ayat, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Barangkali demikian yang saya bisa sampaikan di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Ya. Mudah-mudahan kita semua adalah termasuk orang yang berada di jalan yang lurus dan kita bisa istiqomah di dalamnya. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.